Di tengah menghangatnya isu reshuffle Kabinet Jilid 2, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB merilis hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 77 kementerian lembaga. Dari 77 kementerian lembaga yang dievaluasi, ada 4 kementerian yang mendapatkan nilai akuntabilitas tertinggi, salah satunya Kemenpan RB. Penilaian dari Menteri Yudi untuk sesama koleganya sontak memantik kontroversi. Banyak yang mempertanyakan kewenangan dan motif Yudi menilai kinerja teman-temannya di Kabinet Kerja. Apakah penilaian ini murni dan objektif berdasarkan kinerja atau memang bermuatan politis? Untuk membahas dialog ini dengan tema kontroversi rapor Yudi telah hadir di studio Kepala Biro Humas Kemenpan RB, Pak Herman Suyatman, dan pengamat politik Populi Center, Niko Haryanto. Dalam Prime Time Talk kali ini kami juga akan menghadirkan Ketua Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanul Haq. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV, Pak Niko dan juga Pak Herman. Pemirsa, Anda juga dapat berinteraksi dalam dialog ini dengan mengontak nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ya pemirsa, Kemenpan RB merilis hasil penilaian akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga. Menpan RB Yudi Krisnandi menerangkan proses penilaian ini dilakukan sejak awal 2015 dan dilakukan Kemenpan RB rutin setiap tahun. Dalam rapor tersebut ada 5 kementerian yang memperoleh nilai tertinggi, salah satunya Kemenpan RB. Berikut rapor 5 kementerian lembaga dengan nilai tertinggi dan 5 kementerian lembaga dengan nilai terendah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi membantah menimbulkan kegaduhan dengan dirilisnya hasil evaluasi Kementerian Lembaga Negara. Yudi menyatakan tidak ada menteri maupun pimpinan lembaga negara yang merasa keberatan dengan hasil evaluasi yang dirilis oleh Kemenpan RB. Menpan RB Yudi Krisnandi mengungkapkan penilaian laporan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan bersifat sangat akademis, komprehensif, dan berlandaskan konstitusi, serta bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diharapkan mampu memberikan lecutan semangat bagi setiap kementerian ataupun lembaga negara untuk menjadi lebih baik. Yudi menambahkan laporan itu tidak terkait dengan isu reshuffle Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala. Apalagi menurut Yudi, evaluasi kementerian dan lembaga negara sudah berlangsung sejak 2004. Inilah salah satu cara dari pemerintah ini untuk mendorong seluruh instansi pemerintah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik untuk menuju satu tata kelola pemerintah berkelas dunia. Jadi harus diumumkan hasilnya dan itu sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, pada Bapak Wakil Presiden, sudah dibahas di rapat kabinet. Tidak ada satupun kementerian dan lembaga yang keberatan karena hal ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan merupakan tugas konstitusional. Kalau sekarang ada yang meributkan dengan masalah reshuffle dan lain sebagainya, tidak ada kaitannya, tidak ada isu reshuffle, tugas konstitusional di dalam memberikan penilaian akuntabilitas kinerja tetap dilaksanakan. Ya pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Prime Time Talk. Kita akan mulai perbincangannya ke Pak Herman terlebih dahulu. Pak Herman, jadi apa dasarnya nih evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga? Ya, sebelum saya menjawab itu ada koreksi ya Mbak Ani, bahwa tadi disampaikan Kementerian Pan RB terbaik itu keliru, karena yang terbaik itu ada 4 kementerian yang mendapatkan A, Kementerian Keuangan, KPK, BPK, dan Bappenas. Bukan Bappenas, satunya lagi BPK. Oh, bukan. Tapi dari jajaran kementerian, ya. Kemenpan RB ada di posisi ketiga kan? Tidak. Untuk Kementerian Pan RB itu mendapatkan nilai BB, yang mendapatkan
A itu hanya 4 kementerian. Oke. Ya. Oke. Jadi kita kembali ke Ya. dasarnya apa nih Pak Herman? Dasarnya perlu kami informasikan bahwa sebetulnya berbicara tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sudah dirilis sejak tahun 99 melalui Inpres nomor 7 dan kemudian tahun 2003 itu terbit undang-undang tentang keuangan negara, Undang-Undang 17 tahun 2003. Dari sana tahun 2006 ada peraturan pemerintah nomor 8 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Kemudian itu di breakdown ke dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sakit. Itu menjadi dasar dan di dalam aturan itu setiap instansi pemerintah harus menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah dan Kementerian PAN RB memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas atas kinerja instansi pemerintah. Saya kira kita negara hukum, tentu semuanya harus berdasarkan hukum. Pak Menteri tadi menyampaikan ini adalah tugas konstitusional, tugas pemerintahan yang harus diemban dengan baik. Oke, jadi masing-masing lembaga, kementerian lembaga membuat laporan, lalu diserahkan ke Kemenpan RB dan dikompilasi seperti itu? Ya, kemudian dievaluasi dan jangan lupa Mbak Ani bahwa dalam pelaksanaannya ada yang namanya entry meeting. Jadi ada pertemuan, kita diskusi, kemudian terjadi dinamika di sana, kemudian terakhir ada exit meeting. Jadi kita lakukan dalam kerangka pembinaan, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tidak, tetapi bagaimana memotret kinerja instansi pemerintah. Dengan potret itu harapannya ke depan ada perbaikan. Tadi Pak Menteri juga menitik beratkan untuk memicu, untuk memacu kinerja instansi pemerintah. Apalagi tahun 2019 ini kita ingin mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia. Saya kira suka tidak suka, mau tidak mau memang harus ada lompatan birokrasi pemerintahan, harus ada akselerasi. Dan ini kan bagian dari reformasi birokrasi. Ya, tapi kan permasalahannya apakah publik perlu tahu nilai akuntabilitas semua kementerian dan lembaga? Pelaksanaan ini dimulai tahun 2004 ya, dan kemudian sejak tahun 2012 itu sudah dipublish. Jadi ini sudah beberapa tahun diumumkan ke publik dan memang tahun 2015 mungkin momentumnya ya masyarakat juga bisa mafhum ada isu reshuffle sehingga dikait-kaitkan dengan dinamika politik. Itu sah-sah saja, tetapi kami tentu tidak bisa menunda hasil evaluasi ini untuk diinformasikan juga ke publik. Karena apa? Karena ini sebetulnya evaluasi atas laporan kinerja tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir itu harus disampaikan dan kemudian kami melakukan evaluasi. Tentu tidak mungkin kita lompat ke tahun 2016 dan ini dilaksanakan pada bulan Desember pertengahan, disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Presiden. Saya jelaskan dulu Pak bahwa laporan nilai akuntabilitas yang dirilis adalah berdasarkan kinerja tahun 2014, bukan kinerja tahun 2015. Ya, untuk 2015 itu lebih pada perencanaannya, ya perencanaannya. Perlu juga kami share bahwa indikator pelaksanaan evaluasi ini ada 5. Yang pertama itu terkait dengan perencanaan kinerja. Yang kedua ada yang namanya pengukuran kinerja, kemudian pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan terakhir adalah capaian kinerja. Saya kira ini bagian dari siklus manajemen ya, kan ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, manajemen pemerintahan modern memang harus dilakukan evaluasi. Saya kira biasa-biasa saja. Kami memandangnya seperti itu. Hanya masalah atmosfer saja barangkali. Pak Jadi Niko. ada dasarnya, hukumnya tadi sudah disebutkan sama hukumnya. Pak Herman. Ya, kita ke Pak Maman dulu. Pak Maman, ada 3 pos kementerian yang dipimpin oleh kader PKB yang mendapat nilai rendah, yaitu dari Kemenpora yang 53,54, lalu di sini juga ada Kementerian Desa 53,98, juga ada Kementerian Tenaga Kerja 57,79. Nah, tanggapan Anda seperti apa Pak Maman? Ya, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa rilis raport kementerian yang dilakukan oleh Menteri Yudi itu menimbulkan spekulasi dan kegaduhan. Spekulasinya apakah yang dilakukan oleh Yudi ini
mempunyai metodologi yang utuh sehingga bisa menilai dengan tepat rapot kementerian. Karena kalau kita melihat beberapa survei tentang kinerja kementerian di pemerintahan Jokowi ini, menteri-menteri kami tidak ada satupun yang di bawah. Paling juga ada misalnya Menteri Hanif ada di nomor 14, lalu Menteri Imam ada di 19, Menteri Marwan Desa malah lebih tinggi. Ini ingin mengatakan bahwa kenapa tiba-tiba ada rilis menempatkan menteri-menteri dari PKB itu di urutan bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak yakin dan itu sudah dikatakan oleh Seskap Pak Pramono Anung bahwa sesuatu yang tidak etis. Ternyata Menteri Yudi melaporkan ini untuk menjadi evaluasi presiden, wakil presiden, tetapi tidak ada instruksi Menteri Istana untuk dipublish, diumumkan ke publik. Ini sesuatu yang menimbulkan kegaduhan. Padahal Jokowi sudah mengatakan bahwa tahun ini tidak boleh ada tahun kegaduhan. Kita sudah capek, kemarin gaduh di DPR, lalu sekarang tiba-tiba kegaduhan yang dilakukan oleh seorang menteri, yang justru menteri itu dipertanyakan juga prestasinya. Dia menempatkan kementerian sendiri walaupun dinilai oleh lembaga yang lain menurut Pak Herman kemarin. Tetapi kita sangat tidak etis ada kementerian tiba-tiba menterinya sendiri seolah-olah bagus. Demokrasi menurut saya harus menyerap suara tetapi jangan menimbulkan kebisingan dan kegaduhan yang akhirnya membuat kinerja para menteri juga investasi dan lain sebagainya itu sangat terganggu. Makanya kami ingin publik melihat apakah yang dilakukan oleh Menteri Yudi ini adalah sesuatu yang betul-betul prestasi atau hanya sekedar sensasi. Sensasi yang menunjukkan bahwa dirinya sudah tidak layak menjadi menteri dan dia lalu merilis seolah-olah masih ada loh yang perlu diganti. Ini penting bagi kita, jangan bersembunyi di balik konstitusional, jangan bersembunyi di balik sebuah kinerja-kinerja yang transparan, tetapi sebenarnya dia menyembunyikan. Ini motif politis yang sangat mengganggu sebuah soliditas yang sudah terbangun dalam pemerintahan Jokowi JK di tahun kedua ini. Demikian Mbak Ani. Ya, jadi Pak Maman, banyak pihak yang menyebutkan apa yang dilakukan oleh Menteri Yudi ini melampaui kewenangannya. Apakah Anda juga sepakat seperti itu? Iya. Para menteri itu adalah pembantu presiden, itu konstitusional. Maka yang berhak menilai adalah presiden, bukan saudara Yudi. Di beberapa kasus kita melihat, misalnya kita bisa membuka file bahwa justru transparansi kinerja-kinerja kementerian itu tidak dilakukan oleh Menteri Yudi itu sendiri. Kita ingat beberapa orangnya jadi staf di Kementerian PAN dan RB ini. Lalu tiba-tiba saya sebagai Komisi 8 melihat ada menteri yang tidak ada hubungannya dengan kasus Angelini di Denpasar tiba-tiba datang. Nah, sekali lagi kita sudah mendapat suara dari istana bahwa tidak ada instruksi untuk mempublish raport ini, dan yang kedua presiden sangat punya hak prerogatif untuk menilai para menteri-menterinya, tidak oleh seorang Menteri Yudi. Baik Pak Maman, ada 3 hal yang bisa saya catat, mempertanyakan metodologi, lalu juga menyayangkan sehingga menimbulkan kegaduhan dan ada motif politis di balik ini. Kita akan lanjutkan perbincangannya setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.